Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadarpa dari kelas 11 1. Eee, Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang Perang Diponegoro. Yang pertama adalah latar belakangnya, yaitu Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa merupakan salah satu perang besar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang bermula karena adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro ini terjadi karena pihak Belanda yang ikut campur dengan masalah kerajaan atau keraton. Hal ini ternyata membuat pihak kerajaan tak berdaya akan pengaruh politik dari pemerintah Belanda. Yang kedua, ada penyebab Perang Diponegoro. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah pematokan tanah oleh Belanda di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1825, Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yang tiga, ada kronologinya, yaitu Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Kevelen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan sembunyi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pangeran Diponegoro juga mengisolasi pasukan Belanda untuk menghalangi bantuan yang datang, serta melakukan pembagian wilayah perang untuk pertahanan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama adalah Jenderal de Kock. Jenderal de Kock merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1826. Tugasnya adalah memadamkan api pemberontakan Diponegoro di tanah Jawa. Ia menetapkan kebijakan benteng Stelsel untuk mengepung pasukan Diponegoro. Ia kemudian berganti jabatan menjadi Komandan KNIL sampai tahun 1830 serta mempunyai peran besar mengenai penumpasan pemberontakan Diponegoro. Yang kedua, ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan wali raja Hamengkubuwono V yang berusia 2 tahun bersama Patih Danurejo dan Ratu Ageng. Namun, kebijakan Belanda yang mencekik petani dan membawa keraton bangkrut yang mencampuri urusan keraton. Hal tersebut menyulut kemarahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda maupun keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Pangeran Diponegoro memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci. Yang ketiga ada Sentot Alibasiyah Prawirodirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Rangga Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Daendels sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengabarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam perang Padri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak, sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. Tokoh perang Diponegoro berikutnya adalah Hendrik Smeesteret, yang merupakan residen Yogyakarta yang ditugaskan menangani wilayah tersebut. Ia menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton yang dianggap penghinaan oleh masyarakat Jawa. Yang kelima ada Kiai Mojo. Kiai Mojo merupakan sepupu Pangeran Diponegoro. Beliau adalah seorang ulama yang membantu perjuangan Diponegoro
sebagai pemimpin spiritual serta panglima perang. Hubungan keduanya sangat erat namun berubah pada tahun 1828. Saat itu Pangeran Diponegoro memakai sentimen Jawa mengenai Ratu Adil yang dianggap penyelamat dari penindasan. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan. Kiai Mojo kemudian berhasil ditangkap Belanda dan dibawa ke Salatiga. Yang selanjutnya ada dampak dari Perang Diponegoro. Dampak pertama yaitu menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Yang ketiga yaitu kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Yang keempat, ada raja dan bupati Jawa tunduk pada Belanda. Setelah itu, ada makna yang kita dapat dari Pangeran Diponegoro. Makna yang didapat pada sejarah Perang Diponegoro yaitu Perang Diponegoro tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik dan emosional bagi masyarakat Jawa, tetapi juga berdampak besar terhadap politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Konflik ini memperkuat identitas nasionalisme Indonesia dan menjadi titik awal bagi perlawanan lebih lanjut terhadap penjajahan kolonial Belanda. Kesimpulan yang bisa didapat dari sejarah Perang Diponegoro ini adalah pada sejarah Perang Diponegoro ini kita dapat mengambil nilai-nilai karakter yang terdapat pada sejarah Perang Diponegoro seperti nilai-nilai kereligiusan, kejujuran, kepedulian, semangat kebangsaan. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa betapa tingginya semangat dan perjuangan yang dimiliki oleh para pahlawan Indonesia seperti Pangeran Diponegoro ini. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.